Ya pemirsa, Garuda TV kembali lagi bersama saya Reza Imelia dalam Lampu 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampu 8 selengkapnya. Polda Lampung gagalkan penyelundupan narkoba senilai 131 miliar. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Maringo Kurniawan bersama Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana, Kapolresta Kombes Pol Alfred Jasop Tikulay memimpin bersih-bersih lingkungan di Pulau Pasaran Teluk Betung Timur. Ratusan ribu peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan di Provinsi Lampung mengalami penonaktifan kepesertaan pada awal 2026. Ya pemirsa, awal tahun 2026 Polda Lampung bersama Satres Narkoba Polres Lampung Selatan kembali menggagalkan penyelundupan ratusan kilogram narkoba berbagai jenis yang akan dikirim ke Pulau Jawa. Tidak tanggung-tanggung, total barang haram yang disita diperkirakan bernilai fantastis, yakni mencapai lebih dari 131 miliar rupiah. Inilah rekaman video amatir saat petugas Satres Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan penggeledahan terhadap sebuah mobil bermuatan buah semangka yang mencurigakan. Petugas dibuat terbelalak saat menemukan 66 paket sabu yang disembunyikan secara rapi di bawah tumpukan buah semangka. Upaya pengagalan penyelundupan narkoba asal Sumatera menuju Pulau Jawa ini dilakukan secara intensif di kawasan Seaport Introduction Pelabuhan Bakauheni. Selama periode Januari 2026, polisi berhasil menyita barang bukti berupa 118 kg sabu, 4.995 butir pil ekstasi, serta 2.860 piece ganja cair. Dari 3 laporan polisi, petugas mengamankan 8 orang tersangka. Ironisnya, 3 diantaranya adalah mahasiswa berinisial REF, EWK, dan M yang berasal dari Jawa Timur dan Jawa Barat. Modus operandi yang digunakan cukup beragam, mulai dari menyembunyikan sabu di dalam muatan buah hingga modus lainnya. Para kurir ini diiming-imingi upah menggiurkan hingga 1,3 miliar rupiah jika barang tersebut sampai ke tujuan. Barang bukti sabu 118.059 gram kalikan 1 juta rupiah atau senilai 118 miliar 590.000 rupiah. Kemudian barang bukti pil ekstasi 4.995 butir kalikan per butirnya 400.000 atau senilai 1 miliar 998 juta rupiah. Yang ketiga yaitu barang bukti liquid cartridge mengandung etomidat 2.860 piece kalikan per botol yaitu 4 juta rupiah atau senilai 11 miliar 440 juta rupiah. Total jumlah ekonomisnya dari seluruh barang bukti yang disita yaitu 131 miliar 438 juta 590.000 rupiah. Saat perbuatannya, para tersangka kini terancam dijerat pasal 144 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2029 tentang narkotika dengan ancaman maksimal pidana seumur hidup atau hukuman mati. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV Hari Afriansyah melaporkan.
Ya pemirsa, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan bersama Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, Kapolresta Kombes Pol Alfred Jacob Tikulay, memimpin bersih-bersih lingkungan di Pulau Pasaran, Kecamatan Teluk Betung Timur, pada Jumat 6 Februari 2026. Dalam kegiatan tersebut, para pejabat dan aparatur turun langsung ke bawah jembatan Pulau Pasaran memungut sampah, terutama sampah plastik yang telah lama mengendap. Kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kantong sampah, selanjutnya diangkut. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, kegiatan bersih-bersih tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2026 tentang KORF atau Gerakan Bersih-Bersih Kantor dan Lingkungan Kerja yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Marindo, seluruh jajaran mulai dari Kepala Unit Pelaksana Daerah hingga staf dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Gerakan bersih-bersih tidak hanya dilakukan di ruang publik, tetapi juga di lingkungan perkantoran. Ya, alhamdulillah Pak Pemda Provinsi Lampung bersama dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pak Gubernur Lampung melaksanakan instruksi Presiden untuk melaksanakan korve gerakan bersih-bersih gotong royong di lingkungan sekitar. Kemudian Pak Gubernur Lampung juga telah menerbitkan instruksi Gubernur nomor 8 tahun 2026 tentang pelaksanaan korve. Maka hari ini wujud sinergi Pemda Provinsi Lampung bersama dengan Kota Bandar Lampung adalah Bu Wali Kota Bunda Eva bersama-sama dengan Forkopimda Kota Bandar Lampung. Hari ini kita lihat bersama-sama membersihkan sampah yang lokasinya pada hari ini di Kota Bandar Lampung, khusus di Kecamatan Teluk Betung Timur, Kelurahan Kota Karang, Pulau Pasaran. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan, pemerintah Kota Bandar Lampung bersama masyarakat dan satuan tugas kebersihan berkomitmen membersihkan kawasan pantai secara berkelanjutan. Kita melakukan bersih-bersih di antara provinsi dengan Kota Bandar Lampung. Alhamdulillah antusias dari semua masyarakat Kota Bandar Lampung maupun dari provinsi memberikan support yang luar biasa untuk kita, dan harapan kita bukan hanya Bandar Lampung saja, tapi semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Ayo kita sama-sama bersih-bersih daerah kita masing-masing untuk asas kita dan juga perintah Bapak Gubernur Lampung. Kalau kita semua bersih, insya Allah. Wali Kota Eva berharap keterlibatan semua pihak dapat mewujudkan lingkungan pesisir yang bersih, sehat, dan memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Metia melaporkan. Ya pemirsa, ratusan ribu peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan di Provinsi Lampung mengalami penonaktifan kepesertaan pada awal 2026. Yang mengejutkan, per Februari 2026, data kantor cabang BPJS Kesehatan Bandar Lampung menyebutkan jumlah warga Lampung yang terdampak penonaktifan tersebut mencapai 278.823 jiwa. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bandar Lampung, Herman Indratmo, menerangkan bahwa penonaktifan tersebut merupakan kewenangan Kementerian Sosial atau Kemensos, baik dari sisi pendaftaran maupun penghentian kepesertaan PBIJK. Herman merinci berdasarkan SK Menteri Sosial nomor 292 HUK 2025, terdapat 10.302 jiwa peserta PBIJK di Lampung yang dinonaktifkan per Januari 2026. Namun melalui SK Mensos nomor 3 HUK 2026, jumlah peserta yang dinonaktifkan per Februari 2026 mencapai 278.823 jiwa. Herman menegaskan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan nasional hanya dapat menjamin pelayanan kesehatan bagi peserta yang berstatus aktif. BPJS Kesehatan memiliki data pelayanan kesehatan peserta yang dilayani di fasilitasi kesehatan, termasuk rumah sakit yang bekerja sama, namun data tersebut tidak membedakan segmen kepesertaan. Herman mengimbau masyarakat untuk segera melakukan pengecekan status kepesertaan. Pengecekan dapat dilakukan melalui aplikasi mobile JKN layanan Pandawa atau dengan datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Selain itu, peserta PBIJK yang dinonaktifkan juga masih memiliki kesempatan untuk melakukan reaktivasi sesuai Surat Menteri Sosial nomor S-6-MS-DI.01-7-2025 tentang mekanisme reaktivasi PBIJK dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Herman menambahkan selama ini koordinasi antara BPJS Kesehatan
dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung berjalan dengan baik dalam pengelolaan program JKN sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan pengaduan, BPJS Kesehatan menyediakan berbagai channel layanan, baik tatap muka maupun non-tatap muka. Pengaduan dapat dilakukan melalui kantor BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, call center 165, aplikasi mobile JKN, serta nomor BPJS 1 yang tersedia di rumah sakit. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Syukron Mukhtar, mengatakan bahwa DPRD menyoroti cara pelaksanaan yang dinilai belum maksimal. Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah masyarakat baru mengetahui status BPJS mereka sudah tidak aktif saat sedang membutuhkan layanan kesehatan. Informasi penghentian BPJS gratis itu sebenarnya sudah kami dapat informasinya langsung dari BPJS Provinsi Lampung ketika beraudiensi dengan kami. Nah, memang ini kendalanya adalah bukan keinginan BPJS Kabupaten Kota atau bukan juga keinginan dari provinsi, tetapi ini wewenangnya pusat. Itu informasi yang kami terima kala itu. Nah, kemudian harapan kami dua sebenarnya. Harapan kami dua, yang pertama adalah BPJS ini tidak asal-asalan ketika menghentikan PBI jika memang itu harus terjadi, gitu ya. Artinya berbasis data. Yang permasalahan hari ini kan tiba-tiba ketahuan masyarakat itu BPJS-nya tidak aktif ketika dia berobat, gitu ya. Ketika saat butuh. Nah, harapannya ini data ini tidak asal-asalan dan tersosialisasikan. Komisi 5 DPRD Lampung berharap penghentian PBI harus berbasis data yang akurat dan disertai sosialisasi yang jelas kepada masyarakat. Salah satunya melalui pemberitahuan resmi seperti surat yang dikirimkan langsung ke rumah warga, agar masyarakat mengetahui alasan penghentian dan dapat beralihkan kepesertaan menjadi mandiri. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV, Elta Media melaporkan. Ya, pemirsa, mantan Kepala Desa Madajaya, Waihilau Pesawaran diadili di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang. Ia didakwa jaksa telah melakukan korupsi dana Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes tahun anggaran 2018 hingga 2019. Total anggaran mencapai 1,8 miliar hingga merugikan keuangan negara 553 juta rupiah. Terdakwa Sutrisna, mantan Kepala Desa Madajaya, Kecamatan Waihilau, Kabupaten Pesawaran, harus duduk di kursi Pesaktian Pengadilan Tipikor Tanjung Karang karena ulahnya melakukan korupsi dana Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2018-2019. Disampaikan Jaksa Penuntut Umum Aliansyah Adam bahwa dalam pelaksanaannya APBDes, terdakwa tidak merealisasikan kegiatan anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan kerugian uang negara senilai 553 juta rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk anggaran 2018 itu sebesar 1,8 miliar ya. ADDD. Untuk kerugian sendiri, Bang? Kerugian kita sudah ada koordinasi dengan Pesawaran. Sementara LHP-nya 555 juta. Bang, ini terdakwa sempat DPO itu bukan, Bang? Ya. Dia di 2018-19 itu kan ada perkara video narkotika. Cuma kita meminta BAP dia tapi dengan kooperatif, kita bukan DPO. Sidang ditunda pekan depan dengan agenda pembuktian dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, pemirsa, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, Lampung dan Bengkulu yang berkantor di Jalan Gatot Subroto, Bandar Lampung, Rizal resmi menyandang status tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi setelah menangkap 17 orang pada operasi tangkap tangan di Lampung, Jakarta, dan Banjarmasin. Selain mentersangkakan Rizal, juga 2 orang dari jajaran Bea dan Cukai dan 3 dari swasta.
PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengumumkan bahwa perkara hasil OTT Rabu lalu di Lampung, Jakarta, dan Banjarmasin telah naik ke tahap penyidikan. Tersangka penerima suap meliputi Riza selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai periode 2024 hingga 2026. Sisprian Subiaksono dan Orlando Hamonangan yang menjabat di jajaran intelijen Bea Cukai. 3 tersangka lain berasal dari pihak swasta, PT Bulri, yaitu Johnny Field, pemilik perusahaan Andri, selaku Ketua Tim Dokumen, serta Dedi Kurniawan. Pada Kamis malam 5 Februari 2026, KPK resmi mengumumkan tersangka hasil OTT pada Rabu 4 Februari 2026 di Lampung, Jakarta, dan Banjarmasin. Dari OTT, KPK mengamankan 17 orang, kemudian menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Namun baru 5 orang yang resmi ditahan. 1 orang lainnya, yakni John Vel, berhasil melarikan diri saat hendak ditangkap. KPK pun meminta agar John Vel menyerahkan diri. KPK mengamankan barang bukti dari kediaman Rizal, Orlando, dan kantor PT BR serta lokasi lainnya senilai 40,5 miliar rupiah. Barang bukti yang diamankan berupa uang tunai senilai 1,89 miliar rupiah. Uang tunai senilai 182.900 dolar Amerika. Uang tunai 1,48 juta dolar Singapura. Uang tunai 550.000 yen Jepang, logam mulia seberat 2,5 kg atau setara 7,4 miliar rupiah. Logam mulia seberat 2,8 kg atau setara dengan 8,3 miliar rupiah. Dan 1 jam tangan mewah senilai 138 juta rupiah. Dalam perkaranya, Oktober 2025, terjadi permufakatan jahat antara Orlando, Sisprian, dan para pihak lainnya dengan John Fed, Andri, dan Dedi untuk mengatur perencanaan jalur importasi barang yang akan masuk ke Indonesia. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, telah ditetapkan 2 kategori jalur dalam pelayanan dan pengawasan barang-barang impor untuk menentukan tingkat pemeriksaan sebelum dikeluarkan dari kawasan kePBA-an, yakni jalur hijau yang merupakan jalur pengeluaran barang impor tanpa pemeriksaan fisik barang, dan jalur merah dengan pemeriksaan fisik barang. Selanjutnya, Vilar selaku pegawai DJBC menerima perintah dari Orlando untuk menyesuaikan parameter jalur merah dan menindaklanjutinya dengan menyusun rule set pada angka 70%. Kemudian data rule set tersebut dikirimkan Direktorat P2 ke Direktorat Informasi Kepebayaan dan Cukai untuk dimasukkan parlementernya ke mesin targeting atau alat pemindai atau mesin pemeriksa barang. Dengan pengkondisian tersebut, barang-barang yang dibawa PT BR diduga tidak melalui pemeriksaan fisik, sehingga barang-barang yang diduga palsu, KW, dan ilegal bisa masuk ke Indonesia tanpa pengecekan petugas Bea Cukai. Setelah terjadi pengkondisian jalur merah tersebut, terjadi beberapa kali pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PT BR kepada oknum di DJBC dalam periode Desember 2025 hingga Februari 2026 di sejumlah lokasi. Penerimaan uang tersebut dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi para oknum yang di DJBC yang disebut-sebut mencapai 7 miliar rupiah per bulannya. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Jutaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara.
tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Pemerintah Provinsi Lampung menggelar entry meeting evaluasi pelaksanaan program sekolah rakyat pada Jumat 6 Februari 2026. Evaluasi difokuskan pada pelaksanaan sekolah rakyat menengah atas 32 di Kabupaten Lampung Selatan untuk tahap 1B serta sekolah rakyat yang terintegrasi 35 di Bandar Lampung untuk tahap 1C. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan dihadiri Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Lampung Agus Setiawan beserta jajaran. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi, Perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung, serta instansi pemerintah pusat dan daerah terkait lainnya. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Agus Setiawan menyampaikan BPKP mendapat mandat untuk melakukan pengawasan terhadap program sekolah rakyat sebagai bagian dari agenda prioritas pengawasan tahun 2026. BPKP sudah melakukan pengawasan langsung ke SMA 32 Lampung Selatan dan melihat proses pembelajaran yang berjalan cukup baik, termasuk penggunaan bahasa Inggris sebagai pengantar serta pemanfaatan perangkat digital yang interaktif antara guru dan siswa. Dan sampai dengan hari ini alhamdulillah pelaksanaannya cukup bagus, ya kan? Tahap-tahapannya sudah terlalui dengan baik dan harapannya dalam bulan Juni nanti sudah bisa seperti yang tadi diharapkan, siswa sudah berada di ruang-ruang kelas baru, gitu, supaya pembelajarannya insya Allah akan lebih efektif. Menurut Agus, dalam 6 bulan pelaksanaan pendidikan, perkembangan sekolah rakyat menunjukkan capaian positif. Meski demikian, BPKP tetap melakukan pengawasan terhadap 3 sekolah yang menjadi objek evaluasi dengan sejumlah indikator utama. Pengawasan tersebut mencakup keselarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, implementasi kebijakan di lapangan, serta evaluasi pelaksanaan program. Selain itu, BPKP juga menilai aspek tata kelola manajemen resiko dan akuntabilitas keuangan dalam penyelenggaraan sekolah rakyat. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi menyampaikan bahwa Gubernur Lampung Rahmat Mirzadi Jausal menargetkan setiap kabupaten kota di Provinsi Lampung dapat mengusulkan minimal 1 sekolah rakyat. Bukan hanya Waikanan dan Lampung Utara yang sudah disetujui, tetapi seluruh 15 kabupaten kota didorong agar memiliki sekolah rakyat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Ya pemirsa, berita selanjutnya, Sigit Danang Joyo resmi menjabat Kakanwil Ditjen Pajak Bengkulu dan Lampung. Pelantikan Sigit dan 39 pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada Jumat 6 Februari 2026. Sigit Danang pernah mengikuti seleksi calon pimpinan KPK dan dinilai sosok yang berintegritas. Sigit pernah membenahi sistem perpajakan dan menjadi Satgas Anti Mafia Hukum. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa langsung melakukan perombakan besar-besaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Perombakan ini menjadi yang ketiga kalinya dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. 39 pejabat dirombak, termasuk Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Bengkulu dan Lampung. Diketahui Rizal Padilla, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Bengkulu dan Lampung, ikut terseret dalam OTT KPK dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai penggantinya, Menteri Keuangan menunjuk Sigit Danang Joyo menjadi Kakanwil Ditjen Pajak Bengkulu dan Lampung. Kinerja Sigit Danang tidak diragukan lagi. Dirinya pernah mengikuti seleksi calon pemimpin KPK di era Presiden Joko Widodo.
Saat itu Sigit bersaing dengan 3 calon lainnya. Pria kelahiran 7 April 1976 ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Sigit lahir dan besar di Yogyakarta. Setelah menamatkan pendidikan SLTA, dirinya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sigit pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Pernah pula menjadi anggota Satgas Anti Mafia Hukum, serta menjadi salah satu pendorong lahirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mendukung program groundbreaking industri ayam terpadu dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional. PTPN 1 melakukan groundbreaking industri ayam terpadu secara serentak di 6 provinsi di Indonesia. Salah satunya adalah Provinsi Lampung. Program ini diharapkan dapat meningkatkan produksi protein hewani dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan MBG. 1, 2, 3. Dan inilah dia prosesi simbolis groundbreaking program pengembangan industri ayam terintegrasi. Boleh kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu? Gubernur Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Jausal mendukung program groundbreaking industri ayam yang merupakan bagian dari akselerasi program mandiri protein yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertanian pada Jumat 6 Februari 2026 di Trikora, Lampung Selatan. PTPN 1 sebagai anak perusahaan holding Perkebunan Nusantara PTPN 3 bekerja sama dengan Denantara untuk memulai pembangunan industri ayam terintegrasi di 6 provinsi yaitu Lampung, Gorontalo, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi protein hewani dan memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menjadi motor penggerak ekonomi daerah dalam proyek ini. PTPN 1 mengalokasikan investasi sebesar 680 miliar untuk membangun rumah potong hewan, unggas, dan pabrik pakan di Lampung. Proyek ini diproyeksikan memproduksi 5.760 ton karkas ayam per tahun untuk memenuhi kebutuhan protein di wilayah Sumatera. Selain itu, pembangunan juga akan dilakukan di Sulawesi yang mencangkup infrastruktur pembibitan, penetasan, hingga unit pengelolaan dan distribusi. Proyek ini diharapkan dapat menyerap hingga 1,4 juta tenaga kerja dan meningkatkan ekonomi daerah. Khususnya di Lampung, itu ada 3 lokasi, itu adalah lahan-lahan yang disediakan oleh PTPN. Jadi tentunya program ini harus kolaborasi, harus kerjasama dengan baik, sehingga baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Forkompinda, serta seluruh jajaran Kementerian Pertanian, tentunya semuanya terlibat di dalam program yang sangat baik ini. Cold storage ini paling tidak paling lama 1 tahun 12 bulan untuk penyelesaiannya. Dan lokasi berikutnya nanti akan dikembangkan kemudian, ya. Tentunya ini secepat mungkin karena ini adalah sesuai dengan kebutuhan pemenuhan program MBG itu. Acara dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung, Direktur Pakan Direktorat Jenderal PKH Kementerian Pertanian Tri Melestari, anggota Forkopinda Provinsi Lampung, Kepala Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung Basuki, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bimo Eprianto, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara 1, Teddy. Ini kan kolaborasi antara beberapa provinsi dan kabupaten se-Lampung, bahwa wilayah, dukungan wilayahnya, dukungan perizinannya, kemudian juga kita juga mendukung bagaimana hulunya industri perkebunan jagung, kita ada bahan baku yang bisa digunakan nanti untuk bahan pakan pangannya, dan kita memastikan semua perizinan, semua akses komunikasi yang ada bisa berjalan dengan baik, dan itu dukungan dari Provinsi Lampung dengan kabupaten kota yang ada di Lampung. Marindo menyampaikan pemerintahan Provinsi Lampung mendukung adanya groundbreaking industri ayam yang ada di Lampung.
Dirinya pun menyampaikan akan memastikan semua perizinan, akses, komunikasi berjalan dengan baik dari pemerintahan provinsi serta pemerintahan kabupaten. Statement Tuhu Bangun Hit Region PTN 7. Tuhu Bangun menyampaikan PTPN menyiapkan lahan sebanyak 3 lokasi mendukung penuh program pemerintah. Dirinya berharap kerjasama yang baik antar pemerintah provinsi, kabupaten, serta struktur jajaran untuk mencapai keberhasilan. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan, Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Ya pemirsa, dalam rangka mendukung program Indonesia Asri, Polres Tanggamus bersama TNI, pemerintah daerah, dan relawan menggelar kerja bakti massal di 2 pantai wisata unggulan, Pantai Muara Indah dan Pantai Batu Balai. Ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gubernur Lampung tentang gerakan hidup bersih dan sehat. Kegiatan kerja bakti massal ini dilaksanakan pada Jumat pagi, dimulai dengan apel bersama di Mapolres Tanggamus yang dipimpin langsung oleh Kapolres Tanggamus, AKBP Rahmat Sucatmiko. Selanjutnya ratusan personel gabungan dari Polri, TNI, pemerintah daerah, serta relawan diterjunkan ke 2 lokasi pantai wisata. 100 personel melaksanakan pembersihan di Pantai Muara Indah, Kecamatan Kota Agung. Sedangkan 75 personel lainnya dikerahkan ke Pantai Batu Balai, Kecamatan Limau. 2 pantai tersebut dipilih karena merupakan destinasi wisata favorit masyarakat, sekaligus menopang perekonomian warga pesisir. Melalui kegiatan ini diharapkan kebersihan dan kelestarian kawasan wisata dapat terjaga, serta meningkatkan kenyamanan pengunjung. Kami Kabupaten Tanggamus terdiri dari Polres Tanggamus, Kodim 0424 Tanggamus, dan jajaran Forkopimda, yaitu di sini ada Bapak Kecamatan Kota Agung dan Ibu Lurah Pasar Madang, Kabupaten Tanggamus. Kami pagi ini melaksanakan Indonesia Asri, di mana lebih kurang berjumlah sekitar 150 personil yang terdiri dari gabungan Polres, gabungan Kodim, gabungan Dinas Pariwisata, dan kecamatan berikut 3 kelurahan Kecamatan Kota Agung. Kami melaksanakan kegiatan bersih-bersih Indonesia Asri di Pantai Muara Indah, yang mana pada saat ini sedang dilaksanakan kegiatan, dan alhamdulillah sampah-sampah banyak dan telah kita bersihkan. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat buat semua masyarakat, khususnya pengguna tempat wisata Muara Indah Kabupaten Tanggamus. Di berapa titik Pak dilaksanakan Pak? Untuk pagi ini kami melaksanakan di 2 titik, yaitu di Pantai Muara Indah, Kecamatan Kota Agung, dan 1 titiknya yang selanjutnya di Batu Balai. Dirinya mengatakan Polri, TNI, dan pemerintah daerah bersama-sama bergerak melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto yang diperkuat dengan surat edaran Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal untuk melaksanakan kegiatan asri. Dari Tanggamus, Tim Liputan Garuda TV, Hardi melaporkan. Ya pemirsa, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso memenuhi panggilan penyidik Satreskrim Polres Metro pada Senin siang. Kehadiran orang nomor 1 di Kota Metro untuk menjalani klarifikasi terkait aduan puluhan tenaga harian lepas atau honorer non-database yang diduga dirumahkan secara sepihak oleh pemerintah kota setempat. Dengan menggunakan kendaraan dinas berplat nomor BE1F, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso tiba di Mapolres Metro sekitar pukul 10 pagi didampingi tim kuasa hukumnya. Bambang langsung menuju ruang unit tindak pidana tertentu atau Tipider guna menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 2 jam. Usai pemeriksaan, Bambang yang dihadang puluhan awak media menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk kepatuhan terhadap supremasi hukum. Namun terkait materi dan substansi pertanyaan penyidik, Wali Kota Metro memilih untuk tidak berkomentar banyak dan menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukumnya. Sementara itu, kuasa hukum Wali Kota Metro, Edi Ribut Harwanto, menyatakan kliennya dicecar 8 pertanyaan oleh penyidik terkait kebijakan merumahkan tenaga honorer non-database tersebut. Pihaknya kini tengah mempelajari poin-poin laporan dan akan menguji keabsahan tuntutan yang diajukan oleh perwakilan honorer. Jadi
Jadi tadi sudah disampaikan pertanggungjawaban itu ada menjawab di kuasa hukum. Jadi soal itu ada putusan Mahkamah Konstitusi, ada Undang-Undang ASN tahun 2003 bahwa per Desember 2004 itu sudah tidak diperkenankan lagi untuk pengangkatan THL dan atau dalam bentuk lain, nama lain. Itu undang-undang. Jadi undang-undang Desember 2004. Kasus ini bermula saat puluhan tenaga honorer Pemkot Metro yang bergabung dalam Ikatan Pemuda Lampung Indonesia atau IPLI melayangkan laporan ke Polres Metro pada Januari lalu. Mereka menilai kebijakan pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan secara sepihak tanpa ada prosedur yang jelas. Dari Metro, Tim Liputan Garuda TV, Sony melaporkan. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer setiap hari pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Pasukan ini terlibat dalam menjaga jalur pelayaran penting dari ancaman teroris atau kelompok kriminal. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Lampung memastikan telah menindaklanjuti laporan dugaan pengempesan ban yang melibatkan salah satu kadernya. Langkah tersebut dilakukan setelah laporan diterima oleh partai. Hal ini ditegaskan langsung oleh Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Lampung, Wiyadi. Perbuatan Andi Robi, Wakil Rakyat DPRD Provinsi Lampung dari fraksi PDI Perjuangan yang mengempeskan ban mobil mahasiswi di parkiran kantor pemerintah Provinsi Lampung, mengundang perhatian publik. Perilaku ini dinilai tidak etis dengan jabatan yang disandangnya, yakni Wakil Rakyat. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Lampung, Wiyadi, mengatakan pihaknya langsung memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi. Dalam pemanggilan tersebut, kader yang dilaporkan mengakui perbuatannya. Sesuai dengan aturan dan mekanisme internal partai, DPD PDI Perjuangan Lampung pada hari ini yang sama langsung menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan. Sanksi tersebut berupa teguran dan peringatan tertulis. Bahwa DPD partai sudah melakukan langkah pemanggilan begitu mendapat laporan tentang pengempesan ban tersebut. Dan pada saat itu DPD memanggil yang bersangkutan dan yang bersangkutan mengakui. Kemudian DPD juga menindaklanjuti sesuai dengan aturan partai bahwa DPD pada hari itu juga setelah mendapat laporan melakukan tindakan dan sudah memberikan sanksi teguran secara sanksi peringatan secara tertulis kepada yang bersangkutan. Nah, terkait yang saat ini sedang bergulir di Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung, tentunya kita menghargai itu yang dijalankan oleh
kelembagaan kelembagaan daripada Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung. Jadi secara kepartean kami sudah menindaklanjuti dan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan untuk memperbaiki perilakunya dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sementara itu terkait proses yang saat ini tengah bergulir di Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung, DPD PDI Perjuangan menyatakan menghargai mekanisme kelembagaan yang sedang berjalan. Secara internal kepartaian, DPD PDI Perjuangan Lampung menegaskan bahwa penanganan terhadap kader yang bersangkutan telah dilakukan. Partai juga meminta yang bersangkutan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya ke depan. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen partai dalam menjaga etika kader, serta memastikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan melepas 250 kontingen Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Lampung untuk mengikuti rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional 2026 yang berlangsung di Provinsi Banten pada 6 hingga 10 Februari 2026. Pelepasan di Balai Wartawan Bandar Lampung pada Jumat 6 Februari 2026. Pengurus PWI Lampung serta anggota kontingen wartawan yang akan mewakili provinsi. HPN merupakan peringatan tahunan yang digelar untuk menghormati peran pers dalam pembangunan demokrasi dan penyebaran informasi di Indonesia. Kegiatan HPN 2026 di Banten menghadirkan beragam agenda, mulai dari seminar, pameran, kegiatan kebudayaan hingga puncak peringatan Hari Pers Nasional. Sekda Prop Lampung Marindo menekankan pentingnya menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan memanfaatkan forum HPN sebagai ruang belajar, berbagi, serta memperkuat komitmen pers yang bebas dan bertanggung jawab. Menurut Marindo, Pemprov Lampung menyampaikan apresiasi atas dedikasi wartawan yang selama ini menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah Provinsi Lampung dalam mengawal pembangunan. Marindo juga menegaskan kesiapan Lampung menjadi tuan rumah HPN 2027. Marindo juga menegaskan kesiapan Lampung menjadi tuan rumah HPN 2027. Marindo menyebutkan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal telah menandatangani surat dukungan untuk PWI Lampung dalam penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2027. Secara resmi, Sekda Prop Marindo Kurniawan melepas keberangkatan wartawan Lampung dengan harapan kegiatan HPN 2026 dapat berjalan lancar, membawa manfaat, serta menambah semangat baru bagi perkembangan pers dan pembangunan daerah. Ketua PWI Provinsi Lampung Wirahadi Kusumah mengatakan tiap wartawan yang berangkat memiliki tugas yang sudah ditentukan, sehingga ada tanggung jawab melekat. Hal lain yang menjadi fokus utama PWI Lampung adalah menjemput penetapan Pekan Olahraga Nasional 2027 yang akan dibahas dan ditetapkan melalui Rakornas Siwo PWI. Keberangkatan ini juga didampingi Dewan Kehormatan PWI, Dewan Penasehat, dan beberapa ketua bidang pengurus PWI Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Timur, Pol PP, dan Kepala Desa, Kepolisian bersama camat setempat melakukan pengecekan tempat hiburan malam, karaoke yang bikin gaduh di kalangan masyarakat. Tempat hiburan malam ini berada di area pendidikan pondok pesantren. Oleh petugas, lokasi ini pun disegel dan ditutup sementara. Menindaklanjuti laporan masyarakat yang terganggu dengan keberadaan hiburan malam di Desa Braja Harjosari, Kecamatan Braja Selebah, Kabupaten Lampung Timur langsung ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian. Bersama dinas terkait dan aparatur desa, petugas mendatangi lokasi hiburan malam yang berada di lingkungan pondok pesantren. Menurut masyarakat sekitar, tempat hiburan karaoke ini baru saja dibuka, dan setiap malamnya pemuda-pemudi berkumpul di lokasi tersebut. Dari hasil pemeriksaan kelengkapan surat izin, Dinas PTSP dan pihak kepolisian menyatakan bahwa lokasi tersebut belum mengantongi izin. Warga bersama tokoh agama setempat meminta tempat hiburan malam ditutup. Perizinan yang ada, yang tadi disampaikan Pak Camat, bahwa perizinan baru ada NIB. Dan langkah-langkah kami atas nama pemerintah desa, satu adalah
memberikan surat teguran. Ketika nanti ada surat teguran yang pertama atau peringatan pertama masih berjalan beroperasi, kami berikan surat teguran yang kedua. Kemudian ketika surat teguran kedua ada, kami berikan pada pemilik karaoke, masih juga beroperasi, kami berikan surat teguran yang ketiga. Dan ketika sudah surat teguran yang ketiga tetap dihiraukan, kami silakan, kami pindahkan. Itu adalah hak wewenang dari Pol PP Kabupaten. Saja langkah kami. Kepala Desa Braja Harjosari, Sopari, mengaku jika tempat hiburan malam memang belum mengantongi izin. Desa sudah memberikan beberapa kali surat teguran namun tidak diindahkan. Terakhir pihak desa melimpahkan masalah ini ke pihak Pol PP untuk melakukan penutupan secara paksa karena berdampak negatif terhadap masyarakat setempat. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV, Rizwan melaporkan. Ya pemirsa, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulang Bawang bersama Asosiasi Pondok Pesantren Setulang Bawang menggelar lomba mancing di usaha kolam perikanan Pondok Pesantren Nurul Sadah, Kampung Pancamulya, Kecamatan Banjarbaru. Lomba ini berhadiah umroh bagi masyarakat yang beruntung. Kegiatan mancing diselenggarakan oleh PCNU Kabupaten Tulang Bawang bersama Asosiasi Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama. Diikuti ratusan santri dan masyarakat yang memperebutkan hadiah utama, berangkatkan ibadah umroh. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun Nahdlatul Ulama ke-100 tahun dan upaya mempererat tali silaturahmi pengurus cabang Nahdlatul Ulama Tulang Bawang Lampung bersama Asosiasi Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah kita bersama dengan RMI, bersama dengan Pondok Nurul Sadah, demi bisa antara pesantren menyatu dengan masyarakat, terutama yang senang mancing, untuk bisa berjalan baik, beserta tadi perkiraan sekitar 300-an. Meskipun target kita 200, tapi alhamdulillah sekitar 300 saja. Untuk ini Pak, nantinya akan dilaksanakan lagi Pak? Insya Allah program kita rencana 3 bulan sekali. Nanti gantian keliling, mungkin salah satu supportnya ada Jarum, ada dari PT mana? PT Tazam Mulia Barokah, dan mungkin ada yang lainnya. Dalam kegiatan mancing mania ini, panitia menyiapkan puluhan ton ikan lele yang disediakan di dalam kolam pemancingan. Alhamdulillah saya sebagai orang yang ketepatan tentunya mengucapkan terima kasih kepada seluruh, dan mudah-mudahan PT Tazam Mulia Barokah semakin sukses, berkah, bekerja sama dengan Jarum Super dan RMI, juga PCNU Kabupaten Tumbaba, Tulang Bawang, dan Mesuji. Semoga sukses dan Tazam Mulia Barokah mengadakan mancing mania istimewa, selalu mendapatkan jamaah yang lebih istimewa. Kegiatan mancing mania yang diselenggarakan oleh PCNU bekerja sama dengan Asosiasi Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama juga diikuti oleh warga masyarakat dari kabupaten lain seperti Tulang Bawang Barat, Mesuji, Lampung Timur, dan Lampung Tengah. Dari Tulang Bawang, Tim Liputan Garuda TV, Triono dan Akifullah melaporkan. Ya, berita selanjutnya menyambut bulan suci Ramadan. Radisson Lampung Kedaton menghadirkan program Ramadan Iftar. Sajian dengan sentuhan kepedulian. Sebuah program pengalaman berbuka puasa yang memadukan kelezatan kuliner, kenyamanan suasana, dan nilai kepedulian. Program ini berlangsung setiap hari selama Ramadan, pukul 17.30 waktu Indonesia Barat hingga 20.00 waktu Indonesia Barat, dengan 2 pilihan konsep. Pecinta kuliner Indonesia dapat menikmati hidangan Nusantara di Grand Ballroom lantai 5 seharga Rp175.000 per packnya, dengan penawaran bayar 10 pack gratis 1 pack. Sementara itu, hidangan internasional tersedia di Rasa Restoran lantai 2 seharga Rp289.000 per packnya, dengan diskon 10% untuk Radisson member atau paket bayar 5 pack gratis 1 pack. Tahun ini Radisson Lampung Kedaton menghadirkan lebih dari 50 pilihan menu dengan beragam style, mulai dari sajian Nusantara hingga internasional yang disiapkan secara variatif setiap harinya. General Manager Radisson Lampung Kedaton, Frank Mulyan, menyampaikan Ramadan adalah momen kebersamaan dan refleksi. Menurutnya, melalui program ini, Radisson ingin menghadirkan pengalaman berbuka yang hangat,
berkualitas dan penuh makna. Liza Anggraini, Director of Business Development, menambahkan dengan 2 konsep dan 2 lokasi berbeda, Radisson ingin memberikan pilihan berbuka yang nyaman dan sesuai dengan selera setiap tamunya. Kenji Tamil Kumerwan, Food and Beverage Manager, menjelaskan pihaknya menyiapkan banyak style dengan lebih dari 50 menu pilihan, mulai dari menu tradisional, Ramadan, hingga hidangan internasional favorit. Makna sentuhan kepedulian menjadi pesan utama program ini, yaitu ajakan untuk peduli dan berbagi empati kepada sesama, khususnya bagi mereka yang tengah menghadapi cobaan atau belum dapat berkumpul dengan keluarga di bulan suci Ramadan. Dengan pilihan menu yang melimpah, suasana nyaman dan penawaran menarik, Ramadan Iftar di Radisson Lampung Gedaton menjadi pilihan tepat untuk berbuka puasa bersama keluarga, rekan maupun kolega. Informasi dan pemesanan grup dapat disampaikan melalui nomor 0811 7915 976 atau untuk perorangan bisa di nomor 0811 7333 123. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Reza Imalia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.